Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung orang-orang pintar yang melakukan podcast saat memberikan sambutan dalam penutupan Rapimnas Partai Gerindra di GBK Senayan, Jakarta, Sabtu malam 31 Agustus 2024. Prabowo menyebut budaya bangsa ingin para pemimpin rukun. Begitu pula hubungan dengan Presiden Jokowi harus rukun. Berikut petikannya. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Di tengah perkembangan teknologi, podcast menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Apakah podcast sudah meresahkan Prabowo? Bukankah menyuarakan pendapat bagian dari demokrasi? Kita akan membahasnya bersama pegiat media sosial, Mas Jo Pray. Ini juga dibuka line telepon buat Anda pendengar di 021-586-9000 atau via WA atau SMS di 081-180-6543. Elshinta News and Talk. Mas Jo, selamat siang. Yo, selamat siang Mbak Berni. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Jo, apa yang salah dengan podcast? Bukankah menyampaikan pendapat, kritik, dan saran itu harusnya dilindungi oleh undang-undang? Iya, tentu ini lagi-lagi pejabat kita agak blunder ya. Ketika misalnya bisa saja beliau yang semalam berstatement itu mungkin saja dia tersinggung atau tidak nyaman dengan salah satu konten podcast. Tentu harusnya bukan podcast secara umumnya yang tidak disamaratakan. Iya, betul. Ini kan sama kayak dulu saya punya perumpamaan, ada orang menulis suara pembaca di sebuah koran, lalu ada pejabat yang merasa telinganya gatel, lalu korannya diancam akan dibredel. Kan nggak lucu juga kan. Harusnya kan ada hak jawab dan sebagainya. Tapi ya sudahlah, memang beginilah para generasi-generasi tua ini menyikapi perkembangan teknologi, jadinya kan jadi blunder begini. Menurut saya sih bukan podcastnya ya, tapi mungkin isinya. Ya, bukankah seharusnya di tengah alam demokrasi atau negara demokrasi, meskipun memang kita pingin pemimpinnya rukun, tapi bukan berarti tidak bisa dikritik, bukankah begitu? Ya, betul. Negara yang baik yang buka seluas-luasnya ruang kritik bagi warganya. Toh kita ini kan, ya kalau disepakati kita menganut sistem demokrasi, ya sudah itu kita lanjutkan. Jadi demokrasi itu jangan cuma lipstick saja. Demokrasi kan harus dua arah gitu. Artinya masyarakat juga punya hak untuk menyuarakan. Nah, kan kita tahu ini menyuarakan misalnya mau lewat media televisi misalnya. Kita tahu banyak media televisi yang dimiliki oleh para praktisi politik. Bayangkan kalau misalnya pemerintahnya tidak netral, maka suaranya hanya satu pihak saja toh. Tapi kalau misalnya dengan adanya podcast ini, perkembangan podcast atau siniar yang tadinya ini untuk audio saja nih ya. Yeah. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi audio video. Ini kan seolah-olah masyarakat luas punya ruang publik yang tidak bisa dibatasi lagi. Artinya kalau memang ada batasan tertentu di media mainstream, maka podcast di kanal-kanal YouTube inilah jawabannya. Yeah. Nah, oleh karena itu ya demokrasi dari sisi kritik, ya suara warga dan sebagainya tidak pantas untuk dibatasi. Toh ada undang-undang yang batasi kalau itu misalnya terkait dengan fitnah dan sebagainya. Yeah. Saya pikir itu ya. Baik. Mas Jo, ada Pak Pardi di ujung telepon dari Karawaci yang akan bicara dan langsung bertanya pada Anda. Saya sapa dulu ya. Silakan, Pak Pardi. Pak Pardi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Feni, Bang Jo. Waalaikumsalam. Silakan dengan Mas Jo. Jujur begini Mas Jo, saya sangat gelisah. Mohon maaf, saya dulu adalah salah satu pemilih Pak Prabowo tahun 2019. Ketika dia merasa menang sujud syukur, saya menulis status. Tugas saya berakhir setelah Prabowo menang, walaupun akhirnya kalah ya. Nah, saya mengambil posisi saya sebagai rakyat, saya sebagai oposan Pak Prabowo. Itu sikap saya dari dulu sampai sekarang. Saya sebagai oposan, dalam artian bahwa saya selalu kritis dengan kebijakannya. Saya bukan pendukung buta kepada pemimpin di negeri ini. Itu adalah sikap saya.
Karena saya dia mengkritisi, saya tidak ingin ada lagi presiden yang turun di tengah jalan. Tapi kita dukung sampai akhir, tetapi dengan kebijakan yang sesuai tracknya begitu Mas Yo. Jadi dengan sikap Pak Prabowo saat ini, saya menjadi berpikir ulang bagaimana kita bisa berharap bahwa next Pak Prabowo dalam demokrasi lebih baik dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yang orang sipil itu sangat buruk. Ini sipil, bagaimana kita bisa berharap bahwa demokrasi kita bisa menyampaikan bebas, mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, kita belajar dari El Sinta dengan narasumber yang hebat-hebat, kita mendapat pencerahan, tapi ada penekanan pembatasan. Terima kasih Mas Yo, selamat berjuang. Terima kasih Pak Pardi. Di belakang Pak Pardi ada Pak Mulyana dari Bandung dan selanjutnya Pak Yanto dari Bogor ya. Kita sapa dulu Pak Mulyana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mul. Demikian ya, kita ini bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa yang beriman ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini jangan podcast ini jangan ya dibatasi. Kita demokrasi yang betul-betul berdemokrasi. Cuman tolong mengatakan kayak dia Sinta jangan sampai terlalu lah ya menghujat atau menghina, itu jangan. Pendapat itu boleh, bukan mengkritik teman-teman. Pengeling kata orang Jawa Barat harus dielingan. Kalau penjabat kalau yang di atas nggak benar harus dielingan, bukan hanya publikasi, dielingan ya. Ini manusia biasa lah, ada manusia itu semua juga Allah sudah mengatakan Tuhan yang Maha Esa juga manusia itu dimuliakan oleh kami tapi akan berdegung lebih daripada pato. Tapi kenyataan zaman sekarang kan, nah ini saya ngeri ini. Saya ini orang lansia udah tua ya, udah tahu zaman udah lama, udah baru, udah sini ini udah terlaksanakan. Baik. Tapi alhamdulillah saya mantan serdadu, siapa di mana-mana aja mempertahankan ya negara ini dari pemerintah kota, alhamdulillah selamat aja. Kenapa saya sayang sama anggota sama tidak menyakiti hati rakyat itu TNI pegang. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Nah itu jadi kita ini Indonesia sadarilah ya. Kita ini berpancasila, kemanusiaan yang adil yang beradab, bangsa Indonesia yang beradab mana-mana. Tapi sekarang ya Allah ya Robbana. Makanya saya tolong aja yang berkompeten, tolonglah bersatu. Ngobrol udah bagus, bersatu, kita diajak semua gitu ya. Bukan soal ini. Jadi Pak Prabowo itu tidak pendendam, orang berpancasila, orang sejati, ya. Orang betul-betul perjuang sejati, berpersabda marga sejati. Baik. Pak Mul, kita sudah menangkap inti dari pernyataan Anda. Terima kasih Pak Mul. Selanjutnya ada Pak Yanto di Bogor, silakan Pak Yanto. Selamat siang Ibu Telmi. Selamat siang. Pakai H apa pakai T itu nama depan Anda, Bu? Oh, pakai T, pakai Tenggo, Pak. Tenggo ya? Iya. Telmi berarti katakan kepada saya ya? No, pakai November Pak, Telmi. Aduh, kok jadi bahas saya ya? Silakan langsung bertanya kepada Mas Jo. Terima kasih Pak Yanto sudah menelpon. Ada yang mau ditanyakan ke Mas Jo? Mr. Jo, aduh, itu podcast itu membuat saya pandai, Mr. Jo. Jadi jangan dibatasin ya, saya setuju dengan Anda ya. Itu orang-orang yang bilang batasin loh, itu negara tirai besi, tirai bambu itu ya. Sekarang gini, politisi-politisi yang bekerja sama dengan Fufu Fafa itu ya, peputra mahkota Fufu Fafa itu nanti pokoknya udah ternoda dia. Segitiga pengamannya udah kena semprot tinta merah ya, gawangnya udah jebol. Satu-satunya hanya tersisa yang tidak berkawan dengan pelanggar konstitusi yang kita harus ikutin. Siapapun calon yang diwakili oleh yang tidak melanggar konstitusi, itu yang kita pilih. Oke Pak ya, makasih ya. Baik Pak Yanto, terima kasih. Langsung ditanggapi dari 3 pendengar yang tadi sudah berbicara di ujung telepon, Mas Jo. Yang pertama Pak Pardi tadi luar biasa ya semangatnya ya. Dari mana tadi saya belum sempat mencatat beliau. Pak Pardi dari Karawaci, Pak Mulyana tadi yang serdadu dari Bandung. Iya, betul. Yang lain saya tahu. Pak Pardi dari Karawaci luar biasa semangatnya. Dan ini menurut saya adalah mungkin saja ini ada buah sering menonton podcast yang mencerdaskan sehingga Pak Pardi ini bisa saja kita juluki sebagai seorang pemilih yang sangat logis. Jadi dia sangat militan terhadap seorang figur, mungkin baik pilpres, pileg ataupun pilkada. Lalu setelah itu
langsung menjaga jarak untuk kemudian mengkritisi kebijakannya, bukan pribadi orangnya. Dan ini menarik ya, ini saya jadi ingat lagi buku-buku yang sering kita baca dulu ya, catatan seorang demonstran. Jadi demonstran itu ketika ada permasalahan negara dia turun, tapi begitu tuh sudah dianggap sudah pada realnya, maka akan kembali ke bangku kuliah masing-masing. Dan luar biasa, terima kasih Pak Pardi. Sementara Pak Mulyana juga salah satu yang tidak setuju kalau sampai podcast dibatasi. Kalau orang Jawa Barat, orang sudah bilang elingan. Mungkin saja podcast itu bermaksud untuk mengingatkan apabila ada pejabat, siapapun itu yang melanggar, baik melanggar norma, melanggar etika, apalagi melanggar konstitusi. Maka jalan kritik kreatif menggunakan audiovisual berupa podcast itu bisa menjadi sarana untuk mengingatkan. Dan ini menarik sekali saya pikir. Inilah salah satu manfaat yang paling positif dari Ingar-Bingar podcast 5 tahun terakhir ini. Kemudian ada Pak Yanto di Bogor, dan mungkin Mbak Tel ini juga tahu soal Fufu Fafa ya, mudah-mudahan tahu ya. Ditanggapi dari Mas Jaja. Iya, beliau juga menyampaikan podcast itu mencerdaskan, kata Pak Yanto. Dan saya sangat sepakat Pak. Kita tahu ada beberapa podcast yang buruk, kita tahu, tapi kan kita punya punya hak untuk memilih gitu. Inilah gunanya dibuka seluas-luasnya, rakyat boleh berbicara. Sekali lagi, kalau toh ada pelanggar hukum, ada pejabat ataupun kepala negara, kepala daerah atau siapapun yang merasa tersinggung, punya hak jawab. Datangin aja podcastnya, kemudian sampaikan yang benar tuh begini, lalu biarkan rakyat yang menilai begitu. Daripada kemudian kita tadi disebutkan kita ini bukan di Korea Utara, masa ngomong aja udah nggak boleh. Nah, kan gitu. Itu yang berikutnya adalah ada fungsi ekonomi juga. Teman-teman konten kreator ini, kita nggak melulu bicara soal politik ya. Ketika berpodcast, podcast pendidikan, ada podcast how to, ada podcast trik, ada juga podcast dengan genre misalnya otomotif. Ada podcast yang hanya untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah simpel di rumah tangga, seperti benerin pompa, benerin kompor untuk ibu-ibu. Jadi bapak-bapak yang lagi di kantor nggak direpotin istrinya, misalnya ternyata ini gampang loh masang gas tuh begini. Lihat aja di podcast-podcast itu misalnya gitu, tuh ada penjelasannya. Atau belum lagi podcast soal misalnya bagaimana menambah kerukunan suami istri, bagaimana cara mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Itu keluarga saya memanfaatkan beberapa podcast dan juga konten-konten di YouTube itu untuk menambah pengetahuan. Maka kalimat Pak Prabowo kemarin itu saya malah menganggapnya ini hanya sekedar yang disampaikan oleh Pak Prabowo, karena mungkin saja beliau itu tidak begitu mendalami soal apa itu podcast, sehingga maksudnya mungkin tanpa bermaksud membela ataupun mengkritik lebih dalam lagi terhadap Pak Prabowo, tapi mungkin maksudnya Pak Prabowo itu ada sebuah podcast yang begini-begini dan saya kok tidak setuju dengan itu. Jadi bukan podcast yang menurut saya ya. Ya. Itu Mbak Teni. Ya. Mas Jo, saya bacakan dulu WA dari pendengar yang luar biasa banyak ini ya. Nanti bisa ditanggapi secara general. Dari Pak Yosi, terima kasih sudah mengirimkan kalimatnya di WA, tidak bisa saya bacakan Pak Yosi, terima kasih. Lalu Pak Muhtar, seorang pemimpin harus lebih banyak membuka dua telinganya daripada membuka mulutnya. Itu saja sih, kata Pak Muhtar. Terima kasih Pak Muhtar. Dari Pak Kusuma, di era Jokowi, semua perilaku para elit politik dan pejabat membuat rakyat garuk-garuk kepala karena sangat tidak pantas, tidak menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Terima kasih Pak Kusuma sudah angkat bicara. Lalu dari Pak Sony di Bandung, Pak narasumber, saya sangat kecewa dan kritisi pernyataan pemenang pemilu yaitu Pak Prabowo yang udah melakukan pembatasan. Biarkan masyarakat yang cerdas memaparkan ide gagasan pemikirannya lewat channel-channel agar kami ikut tercerdaskan. Jangan-jangan Orba mau dibangkitkan. Itu dari Pak Sony. Ini belum ada pembatasan sih ya Pak Sony ya. Pak Prabowo belum bilang pembatasan ya. Oke. Mohon maaf kalau saya salah. Lalu Pak Yono di Bandung, saya rasa nggak ada yang salah dengan yang dikatakan Prabowo. Dan saya yakin dia pun nggak akan membatasi atau membredel podcast itu. Dari Pak Yono. Beliau kan cuma mengatakan orang pintar bicara di podcast. Baik, terima kasih Pak Yono. Pak Anton di Bekasi, Pak Prabowo orang pintar, Profesor Kiai Habib, Ustadz dan lain-lain itu adalah teman presiden, pendukung presiden, pembela bangsa dan negara. Janganlah dicurigai kalau tidak suka dipanggil, ditanyai pendapatnya, jangan sampai dimusuhi. Mari sama-sama kita tegakkan hukum dan persamaan.
Baik, Mas Jo, dirangkum untuk memberikan statement tanggapan dari semua pendengar yang luar biasa ini. Ya, tentu saya lihat baik Pak Muhtar, Pak Kusuma, Pak Sony, Pak Yono, Pak Anton ini ada satu garis merah ya, sama yang pertama. Benang merahnya ya? Berharap ya ada benang merah yang sama. Berharap untuk kemudian Pak Prabowo nanti setelah menjadi presiden kemudian juga tidak melakukan ya hal-hal yang mengecewakan masyarakat terkait dengan kebebasan berbicara, apalagi podcast ya. Podcast memang sarana paling murah kita mendapatkan informasi dari narasumber-narasumber yang kredibel lah, kira-kira seperti itu. Dan juga ada juga yang menganggap bahwa wah ini kecewa nih Pak Prabowo jangan-jangan mau membatasi, belum ada statement itu, dan kemarin itu statement Pak Prabowo itu tidak kemudian membatasi podcast, tidak. Mungkin beliau hanya memprotes saja. Itu pun penyebutannya adalah podcast ya, podcast gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, podcast yang dimaksud Pak Prabowo ya podcast itu kan ya? Iya betul kan, saya nggak tahu nih apa Iya, kebetulan pronunciation-nya Pak Prabowo ngomongnya podcast ya. Betul. Mungkin beliau agak menghindari kata-kata cash ya, jadi makanya podcast gitu kan. Okay. Kira-kira itu mungkin ya. Tapi saya lihat sini teman-teman yang ikutan bersuara ini kok saya tertarik ya, karena awalnya memang podcast itu kan hanya audio saja sehingga orang mungkin waktu itu saingan radio. Sekarang kalau sudah audio video ini saingan TV juga nih. Bahkan di TV pun sekarang sudah menggunakan pola-pola seperti podcast itu. Bahkan mungkin bukan cuma polanya, tapi bahkan tampilannya pun seperti podcast. Artinya settingannya, gaya studionya, mikrofonnya. Betul, mirip-mirip banget. Dan ini artinya apa? Saya mengkhawatirkan kalau kalimat-kalimat seperti YouTube adalah masa depan televisi itu jadi kenyataan. Karena kalau radio saya yakin sudah ditandingi, karena memang beberapa faktor yang kebebasan dimiliki oleh radio. Tapi kalau televisi ini, kalau nggak pandai-pandai, ini bisa tergulung oleh ya podcast ini. Kita tahu sekarang narsum-narsum di televisi itu masing-masing rata-rata sudah punya studio podcast sendiri. Betul. Ekspertis dan narsum sudah punya acara sendiri gitu ya? Betul. Dan kenapa kemudian podcast jadi populer sekarang? Pertama itu kan mungkin yang paling murah dan tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa nonton kapan saja. Kalau di televisi dibatasi kan kadang-kadang dulu kan. Kita mau nonton dialog jam 9 ya jam 9 malam kita nontonnya. Itu nggak bisa jam 12 malam mungkin kita sudah telat. Tapi sekarang pun TV menggunakan pola yang sama yang dia tayangkan di televisi dalam hitungan jam atau tadi udah ada juga di YouTube mereka. Bahkan ada acara televisi yang sangat terkenal dialog politiknya sekarang sudah menjadi acara di kanal YouTube Bang Kami itu kan begitu kira-kira. Nah ini makanya saya juga tidak yakin kalau Pak Prabowo kemudian mungkin lewat Kominfo-nya membatasi podcast itu, saya juga tidak yakin. Selain ini keputusan yang sangat tidak populer dan akan mendapat kritik yang luar biasa, karena kesempatan kita bicara saat ini ya hanya di sosial media. Karena kalau demo-demo ya pasti dikepruk kayak kemarin itu, ya lebih aman mungkin di media-media. Saya pikir itu Mbak Teni. Iya, baiklah. Mas Jo, luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Tidak lewat podcast, ini lewat radio dan mencerdaskan ya. Sinta bikin dong podcast Sinta. Dan memberikan ruang kepada pendengar, siapa saja yang sedang mendengarkan siaran radio El Sinta untuk berani angkat bicara dan sama-sama mencari solusi juga lah ya dengan angkat bicara ini. Tidak pro kontranya tidak dibawa ke vibe negatif. Baiklah. Kita juga punya podcast sebenarnya El Sinta, kan? Ada juga, iya. Saya belum diundang sih. Baik, Mas Jo siap akan diundang ya. Baiklah, ini dari Pak Emrus melulu. dimension juga. Sahabat saya itu, ya sahabat saya. Baiklah, kita akan membuka semua ruang ekspertis siapapun untuk menjadi narasumber di sini. Mas Jo, ini dari Pak Jamal di Tangsel mengatakan podcast di zaman era digital ini sudah biasa, namun kita berpikir positif saja kalau memang sudah membangun. Kayaknya sepakat dengan Mas Jo nih ya. Baiklah, Mas Jo, kita terima kasih banget. Mas Jo sudah bersama kita di pembahasan siang hari ini, dan kita akan berjumpa di pembahasan atau topik yang berbeda, mungkin juga di podcastnya El Sinta nanti ya. Oh siap, terima kasih Mbak Teni. Salam buat teman-teman semuanya. Baiklah. Buat pendengar juga. Ya, terima kasih. Selamat siang Mas Jo. Selamat siang. Pegiat media sosial Mas Jo Prey. El Sinta News and Talk.